Baiklah, selamat pagi Pak Budi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membawakan topik mengenai IP konflik dan cara mengatasinya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rani Junarti. Saya Clara Cantika. Saya Vincent Jonathan. Nah, kita akan memulai presentasinya dimulai dari Clara. Boleh, Clara? Dalam penggunaan komputer atau perangkat jaringan, kita pasti pernah mendapat notif mengenai IP konflik. IP konflik ini termasuk masalah yang tidak umum terjadi, namun sangat nyata dan mengganggu penggunanya. Jika terjadi konflik alamat IP terhadap 2 atau lebih komputer, kemungkinan yang dapat terkoneksi dengan baik hanyalah satu komputer saja, sedangkan yang lainnya tidak dapat terkoneksi sama sekali. IP konflik itu sama seperti terjadi tabrakan antar IP address yang berada pada 2 atau lebih perangkat di jaringan yang sama. Tabrakan ini akhirnya menyebabkan satu atau kedua perangkat akan berhenti berkomunikasi dengan jaringan lainnya, yang mungkin dapat menyebabkan banyak masalah. Sebelumnya, apa itu IP address? IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address. Protokol internet adalah seperangkat aturan untuk komunikasi melalui internet, seperti mengirim email, streaming video, atau menghubungkan ke situs web. IP address mengidentifikasi jaringan atau perangkat di internet. IP address juga merupakan nomor identifikasi yang diberikan ke perangkat tertentu dalam jaringan seperti komputer, ponsel, router, saklar, dan lain-lain. Dengan IP address ini, kalian dapat melihat dari mana pesan yang kalian kirim dan terima berasal. IP address sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu IP public dan IP private. Penyedia layanan internet atau internet service provider akan memberikan IP address saat kalian menjelajah web situs yang dikunjungi. ISP menggunakan alamat IP publik untuk memperkenalkan kalian ke situs web dan membuat koneksi. Sedangkan jika kalian memiliki IP address yang berbeda dengan tujuan internal, seperti mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan rumah atau di dalam kantor bisnis, kalian bisa menggunakan alamat IP local private yang diberikan ke komputer kalian oleh router, yang merupakan perangkat keras untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet. Dalam kebanyakan kasus, alamat IP internet tersebut ditetapkan secara otomatis oleh router atau modem kabel. Saya lanjutkan. Yang kemudian ada deteksi IP address konflik di jaringan. Nah, sebelumnya pada perangkat biasanya akan memberitahu bahwa dalam jaringan kita ditemukan IP konflik sesuai dengan sistem operasinya. Seperti contoh itu ada balon, pop-up, atau pemberitahuan lain yang memberitahu kita bahwa ada IP duplicate yang ada di jaringan. Saat sistem operasi perangkat menemukan IP konflik, network interface atau antarmuka jaringan di kedua akan dinonaktifkan, sehingga akan mematikan setiap perangkat dengan alamat IP yang terpengaruh. Namun, tak jarang pula perangkat kita tidak dapat mendeteksi terjadinya IP konflik ini karena tidak terdapat pemberitahuan sebelumnya. Saat ini terjadi, yaitu IP address akan mendapatkan IP address yang valid di jaringan, tetapi koneksinya tidak akan berfungsi atau akan terputus. Hal ini bisa saja kita biarkan atau bisa diperbaiki dengan sendirinya, namun karena IP address yang akan berubah sendiri. Namun, dengan itu dapat menyebabkan komplikasi atau masalah yang lebih lanjut pada perangkat kita. Nah, sehingga langkah baiknya kita dapat langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk ditanya bagaimana IP konflik bisa terjadi, kita menemukan ada 4, yaitu yang pertama kesalahan DHCP. DHCP itu apa? DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Terdapat kesalahan DHCP ini yaitu kesalahan alami yang terjadi pada server DHCP yang menyebabkan IP address yang sama untuk beberapa perangkat. DHCP pun terkadang memberi perangkat baru IP address dinamis yang sudah digunakan sebagai alamat IP statis. DHCP sendiri dapat kehilangan jejak nomor IP address yang dihasilkannya. Salah satu cara biar kita menghindari IP address konflik DHCP ini ialah dengan mendefinisikan lingkup DHCP. Cakupan DHCP sendiri yang memberikan DHCP kumpulan IP address untuk dipilih, sehingga kita dapat mengurangi kemungkinan DHCP menghasilkan IP address duplikat. Nah, yang kedua ada mengulangi kesalahan IP statis. Terkadang admin secara tidak sengaja membuat dua alamat IP statis yang sama, namun hal ini dapat dengan mudah diubah dengan menetapkan kembali alamat IP statis yang unik ke setiap perangkat yang terpengaruh. Nah, yang ketiga ada standby mode error, yang ini dapat terjadi karena setelah perangkat aktif setelah tidak digunakan sementara waktu. Selama keadaan hibernasi perangkat, IP address mungkin telah dipanggil kembali dan ditetapkan di perangkat lain, sehingga saat aktif kembali, IP kita menggunakan IP yang sama dan tidak bisa digunakan. Nomor yang keempat itu ada IP address 0, angka 0.
IP address yang diisi dengan angka 0 merupakan IP address bermasalah yang umum. Artinya perangkat kita dapat melihat jaringan, tetapi ada sesuatu yang mengganggu kemampuannya untuk menerima IP address yang tepat. Ya, sekarang saya akan menjelaskan kapan IP konflik ini bisa terjadi. IP konflik ini terjadi pada saat ada dua atau lebih komputer atau perangkat lain dalam jaringan menggunakan IP yang sama. Ingat, IP address merupakan tanda pengenal dalam jaringan, sehingga sifatnya unik atau tidak boleh ada yang sama. Nah, bagaimana cara menghindari IP konflik? IP konflik dapat kita hindari dengan cara terbaik, yaitu menggunakan perangkat lunak IP konflik yang dapat membantu mendeteksi dan menyelesaikan berbagai bentuk IP address konflik. Pemindai IP konflik ini dirancang untuk menemukan IP konflik dan memungkinkan kita melacak semua alamat IP dari perangkat inti kita. Beberapa fitur pencari IP konflik yang dapat membantu kita mencapainya. Yang pertama, terus pantau alokasi IP address. Yang kedua, menyimpan inventaris IP address real time. Yang ketiga, mendapatkan tampilan yang koheren dari jaringan kita. Yang keempat, mendeteksi perilaku abnormal. Yang kelima, mengurangi waktu admin. Dan yang keenam, langsung mengedit pengaturan IP kita. Nah, apa yang harus dilakukan jika terjadi IP konflik? Nah, setelah dijelaskan di atas, berikut merupakan cara mengatasi Windows has detected an IP address conflict yang terbukti berhasil dari website Microsoft. Solusi pertama, reset modem atau router. Yang kedua, reset konfigurasi IP address. Dan yang ketiga, mengatur IP address secara statis. Nah, jika kalian menetapkan alamat IP statis untuk perangkat jaringan, konflik duplikat alamat IP dapat terjadi pada jaringan DHCP. Untuk mengatasinya, konversi perangkat jaringan dengan alamat IP statis ke klien DHCP, atau kalian dapat mengecualikan alamat IP statis dari lingkup DHCP di DHCP server. Nah, mengatasi konflik alamat IP duplikat pada jaringan DHCP adalah yang pertama, mematikan komputer klien DHCP yang sedang dalam konflik dengan perangkat jaringan yang memiliki alamat IP statis. Yang kedua, di server DHCP, kecualikan alamat IP statis dari lingkup jangkauan alamat IP DHCP. Dan terakhir, mulai ulang komputer klien DHCP. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atas perhatiannya. Terima kasih dan selamat pagi, Pak.